2021 melalui juru bicara dari masing-masing fraksi, yaitu Saudari Salbiah SPDI dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Miswanto SH dari fraksi Partai Aceh, Saudari Edwati SH dari fraksi Tamai Sepakat, dan Saudari Purwati dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Sesuai dengan agenda rapat hari malam ini, yaitu penyampaian jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas penanganan umum anggota dewan atau fraksi-fraksi terhadap rakan pertanggungjawaban pelaksanaan PBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2021. Kepada Saudara Bupati dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang telah kita hormati Ketua DPRD Aceh Tamiang, Minas Forkopimda, para ketua Badan Kehormatan Dewan, ketua fraksi, ketua panitia legislasi, dan seluruh anggota dewan yang terhormat, para staf ahli dan asisten bupati di lingkungan Kabupaten Tamiang, para kepala perangkat daerah Kabupaten Aceh. Atas laporan keuangan pemerintah daerah DKPD Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 oleh BPK RI. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra terkait seberapa besar dampak dari refocusing penganggaran di sektor perekonomian yang menjadi prioritas anggaran RKPD tahun 2021 dan bagaimana tren peningkatan perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang setelah hampir 6 bulan berlalu, dapat kami jelaskan bahwa dengan adanya wabah COVID-19, pemerintah pusat melakukan pengurangan anggaran terhadap TKDD melalui pengurangan transfer dana transfer umum atau DTU, alokasi Kabupaten Aceh Tamiang, serta merelokasikan dan DAK non-fisik bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Selanjutnya, anggaran kegiatan pada APBK diarahkan untuk program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Di antaranya adalah alokasi anggaran diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 melalui program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti bantuan bibit tanaman pertanian dan perkebunan pupuk serta peralatan pertanian dan perkebunan. Selain itu juga ada alokasi anggaran kegiatan untuk PH tambak, pengadaan bibit dan bantuan UMKM, ditambah lagi dengan adanya BLT yang dibayarkan melalui dana desa, sehingga dapat kami sampaikan bahwa dari refocusing anggaran tersebut berdampak positif terhadap stabilitas pada sektor perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tamiang kembali pulih sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke arah positif dengan capaian sebesar 0,88% untuk pertumbuhan ekonomi dengan migas dan 2,56% tanpa migas. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya pada poin kedua terkait penyertaan modal Kabupaten Aceh Tamiang PT Bank Aceh Syariah, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak ada melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 dan 2021. Perbedaan perolehan dividen pada tahun anggaran 2021 dan 2022 disebabkan penilaian investasi pada PT Bank Aceh Syariah menggunakan metode biaya cost method, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya
dividen yang kita terima setiap tahunnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh PT Pam Aceh Salimah. Selanjutnya, menanggapi rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2021 dapat kami jelaskan bahwa kami terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal peningkatan PAD terkait realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 63% atau sebesar 3.493.856.621 rupiah 75% dari total target 5.246.650 rupiah. Ada faktor-faktor penyebab masih rendahnya realisasi pendapatan retribusi antara lain pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan anggaran belanja modal dialihkan ke belanja penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Jika yang terhormat hadirin yang berbahagia, menjawab pertanyaan terkait pengelolaan aset menjadi temuan BPK kami jelaskan sebagai berikut. Nilai tanah sebanyak 12 persil tidak sesuai atau dilakukan nilai pelajarannya karena belum dilakukan penilaian kembali oleh tim penilai KPK LM. B. Tanah atau aset sebanyak 220 persil tidak bersertifikat. Hal ini terjadi karena kegiatan pengamanan barang milik daerah khususnya sertifikasi memiliki anggaran yang terbatas. Dan keterbatasan petugas pun pada kantor Kabupaten Jatamiang di samping kegiatan internal BPN yang sangat ada. Sebagai informasi dapat kami terangkan bahwa periode Januari sampai dengan Juni 2022 telah terbit sebanyak 21 sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Jatamiang sehingga total bidang tanah non jalan yang belum bersertifikat sebanyak 199 persil. Berikutnya menanggapi pandangan umum fraksi Partai Gerindra terkait sengketa lahan kampung perkebunan Sungai Yu dengan kode registrasi 11.16.02.213 dengan PT Lapalan dapat kami jelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh unsur Forkopimda Aceh Tamiang berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan ada sebelum masa jabatan kami berakhir. Ingin saya sampaikan juga bahwa masalah PT Lapalan dan masyarakat Kecamatan Bendahara waktu itu masih Pak Padun Ketua DPRK itu kita dengan unsur Forkopimda sudah melakukan penjelasan di Hotel Aston di Medan. Tapi penjelasan yang kita lakukan ini belum membuahkan hasil. Kita sudah maksimal kita difasilitasi oleh BP Lapalan ketua rapat itu di Hotel Aston di Medan, tapi sampai saat ini belum ada karena tidak bisa permasalahannya dipaksakan oleh kemauan sepihak. Kalau ada tarik ulut maju mundur, kalau sepihak dan menggunakan kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan lain tidak akan selesai. Tak menambah konflik yang panjang panjang di depan. Saya harapkan ini harus kita selesaikan dengan jernih dan tenang. Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara politis untuk kepentingan yang lain. Karena permasalahannya sudah jelas. Kalau kita bawa ranah hukum, kita bawa kemudian pasti masyarakat akan kalah. Makanya masyarakat berusaha untuk melakukan penyelesaian kasus ini di luar pengadilan. Kalau di dalam pengadilan pastilah masyarakat tidak memperoleh apapun dari persoalan ini. Tapi kami pasti masyarakat tidak bersedia untuk diselesaikan dalam jalur pengadilan. Itu saya sampaikan. Tapi ini perlu dijelaskan. Nanti silakan cari waktu. Undang saya akan jelaskan detail mengenai seluruh hal ini yang saya tanya. Seluruhnya di luar kepala saya. Seluruhnya saya apa? Masalah. Tak bisa saya jelaskan dalam rapat paripurna ini. Panjang sekali ceritanya. Ya, ini mengenai tanah. Jadi kalau mengenai tanah saya akan baca yang dikonsep oleh mereka ini. Ya, maka saya paham saja. Tidak jangan berhormat hadirin berbahagia. Jawab soal
tersebut. Namun sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, pelaksana pekerjaan belum juga mengajukan permohonan pembayaran. Akhir tahun 2019 tidak ada pengajuan permohonan, sehingga menjadi simpang anggarannya, ya. Pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya rekonstruksi penganggaran akibat COVID-19, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas terkait belum bisa menganggarkan paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya, batas pembayaran paket pekerjaan tersebut akan dialokasikan kembali pada perubahan PBK tahun 2022. Demikian jawaban kami atas pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Semoga dapat diterima dan dapat dimaklumi. Selanjutnya akan disampaikan jawaban penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum fraksi Partai Aceh tahun anggaran 2021. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebuah pandangan umum dari fraksi Partai Aceh menyarankan agar pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas pada saat perencanaan anggaran. Dapat kami sampaikan bahwa kami sangat sepakat terhadap hal tersebut. Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak agar dapat bersama-sama memantau setiap tahapan dalam perencanaan dan penyusunan APBK agar lebih terarah dan mencapai hasil yang lebih maksimal ke depannya. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menggunakan sistem informasi pemerintah daerah SIP. Melalui SIP ini diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, terhadap saran fraksi Partai Aceh agar pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus dapat meningkatkan PAD secara lebih efisien dan efektif, dapat kami sampaikan bahwa kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kepada masyarakat, serta terus berkoordinasi dengan OPD penghasil PAD untuk melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Ada beberapa inovasi yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu antaranya Tamiang Pay, aplikasi berbasis Android sebagai aplikasi layanan pembayaran dan transaksi online yang diharapkan akan menjadi media transaksi penerimaan PAD. Ini dalam kita launchingnya Tamiang Pay. Kemudian aplikasi berbasis Android Citycom, di mana fungsinya memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pajak, di antaranya pengajuan pelayanan, cek pembayaran, serta mengetahui sudah sejauh mana proses pelayanan yang diajukan. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan loket pembayaran PBB P2, loket Mak Muda. Ada loket Mak Muda, dia ada Mak Muda. Ini Pak Usaha Pak. Loket makin muda, makin dekat singkatannya. Makin muda, makin dekat. Singkatannya loket Mak Muda. Ini yang ada di BKI. Sampai saat ini telah terjadi kerjasama sebanyak 19 loket yang tersebar di beberapa kampung. Loket penerimaan ini mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak harus ke kantor BKD untuk membayar kewajiban pajaknya. Penggunaan kanal pembayaran digital untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak distribusi daerah seperti QRIS dan IBC. Selain itu, saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga sedang dalam proses kerjasama dengan Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia untuk penyediaan layanan mobil banking untuk pembayaran pajak dan distribusi daerah. Rencana pemasaran elektronik fiskal IPAS Tapping Hub pada restoran dan hotel sebagai alat perekam data transaksi elektronik yang dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan ketetapan pajak restoran dan hotel, sehingga diperoleh perhitungan potensi pajak yang lebih akurat. Namanya pajak di
sama-sama kita awasi ada nggak ada banyak-banyak. Kan paling mahal akan kami adalah di tempat spesial. Yang paling banyak kalisnya di sana tempat khusus berhenti itu di Samalang. Apakah Samalang ini? Mari sama-sama kita awasi. Ada bayar kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Dewan Terhormat hadirin yang kami muliakan. Kemudian terkait pembangunan infrastruktur yang diarahkan kepada kualitas yang baik, dapat kami sampaikan bahwa kami melalui dinas terkait akan memastikan kualitas yang akan dibangun sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam regulasi yang ada, sehingga hasil dari pembangunan infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya, menanggapi permintaan fraksi Partai Aceh agar lebih transparan terhadap alokasi anggaran yang bersifat mendahului anggaran, dapat kami sampaikan bahwa pergeseran anggaran dimaksud mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022, di mana nantinya akan segera kami sampaikan pada kesempatan pertama dalam bentuk peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD Aceh Tamiang. Terakhir menanggapi pandangan umum fraksi dari fraksi Partai Aceh yang menyarankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan terhadap pemenuhan hak asasi masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas pada penyusunan APBD Aceh Tamiang. Hal ini dapat dilihat melalui pemenuhan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang bersumber dari dana transport umum serta program kegiatan yang bersumber dari dana IAH. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, diantaranya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan rumah layak huni, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan bidang infrastruktur lainnya. Jadi, atas pandangan umum, fraksi Tamiang sepakat tahun anggaran 2021. Bapak Ibu Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Dewan atas apresiasi terhadap perbedaan opini pada tampak kebetulan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 oleh BPK RI. Kami berharap opini wajar tanpa kebetulan dapat terus kita pertahankan hingga tahun-tahun yang akan datang, dan kiranya kerjasama yang telah kita jalin akan membawa pemerintah Aceh Tamiang semakin berjaya ke depannya. Amin. Selanjutnya terkait disiplin penggunaan anggaran, tentu saja kami tetap melakukan kontrol dan pengawasan melalui pengawasan internal pemerintah APIK yang ada, serta mengajak Bapak Ibu Dewan turut serta mengawasi penggunaan anggaran tersebut, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya komitmen aparatur dalam kedisiplinan penggunaan anggaran dapat kita atasi bersama. Menanggapi pandangan umum fraksi Tamiang sepakat terkait SIPA, dapat kami sampaikan SIPA pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 sebesar 93.635.608 rupiah 2 sen, terdiri dari atas 1. Silpakas, maksud saya A, Silpakas daerah sebesar 67.192.227.319 rupiah 39 sen, yang terdiri atas belanja paket yang sudah ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran yang akan datang, yaitu dana otonomi khusus sebesar 3.703.556.599
sen, dana fisik dan dana fisik dan non fisik yang masing-masing sebesar 273.701.822 rupiah dan sebesar 9.801.733.017 rupiah. Penerimaan FPK Jaga IPA tahun 2021 sebesar 11.324.926.478 rupiah 3 sen. Silpa penyaluran Jaga IPA selama tahun 2021 sebesar 100.342.816 rupiah 64 sen, serta adanya pelaporan penerimaan pada akhir tahun 2021 yang merupakan DJH Migas kurang bayar periode 2019 sampai dengan 2021 dan penerimaan lainnya sebesar 41.969.166.674 rupiah 53 sen. Yang kesemuanya itu tentu saja akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun anggaran 2022 ini, yakni diantaranya untuk membiayai gaji P3K dan CPNS tahun 2021. CPNS itu dulu dijanjikan waktu kita buka formasi, kita tidak membuka formasi, oleh pemerintah pusat disuruh buka formasi CPNS secara bersalah. Saya tidak bisa buka, oleh pemerintah pusat dipaksa harus buka formasinya dengan janji akan ditransfer uang. Tapi sekarang tidak transfer. Untuk kita ada uang ini. Kekurangan penganggaran bulan BPJS tahun 2022, perhitungan PDPK yang kurang dianggarkan sebelumnya, redesain Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang mendanai kebutuhan jamaah haji dan lain sebagainya. B. SIPA BND sebesar 22.928.270 rupiah 77 sen. SIPA BND tahun 2021 terbilang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penerimaan atas dana COVID-19 tahun 2020 dan 2021 dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 Desember 2021. Transfernya masuk 28 dan 29 Desember. Yang belum dibuat surat pertanggungjawaban. C. SIPA dana bos sebesar 30 miliar 13.000 rupiah. D. SIPA dana FKTP sebesar 3.372.764.017 rupiah 86 sen. Dan E. SIPA kas di bendahara penerimaan sebesar 1.703.000 rupiah. 1.703.000 rupiah. Berikutnya terkait temuan pemeriksaan yang tertuang dalam LHP BKRI dapat kami sampaikan progres tindak lanjut atas temuan tersebut sudah berjalan. Untuk temuan kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar 417.463.516 rupiah 21 sen sampai saat ini telah disetorkan ke kas daerah sebesar 388.139.334 rupiah 21 sen, sehingga sisanya hanya bersisa 29.324.182 rupiah. Begitupun dengan temuan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar
529.531.536 dari total temuan tersebut sudah disetorkan ke kas daerah sebesar 435.114.240 rupiah 9 sen, dan yang belum dibayarkan sebesar 50.133.700 rupiah 16 sen. Dan atas temuan yang belum diselesaikan tersebut, tentu saja akan segera kami tidak lanjuti melalui perangkat daerah. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menjawab temuan pengelolaan aset tetap yang belum sesuai ketentuan, dapat kami jelaskan bahwa hal ini akan kami tidak lanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk melakukan pemutahiran data yang masuk, sehingga upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga akan mengikuti perkembangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Demikian jawaban kami atas pandangan umum fraksi kami yang sepakat, semoga dapat diterima dan dimaklumi. Selanjutnya akan kami sampaikan jawaban dari penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan tahun anggaran 2021. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, terhadap saran dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan agar kegiatan prioritas pada tahun 2021 yang belum terlaksana dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2022, kami sangat setuju, dan kegiatan prioritas yang belum terlaksana pada tahun 2021 sebagian besar sudah ditampung pada APBK tahun anggaran 2022, sedangkan untuk program dan kegiatan tahun 2021 yang belum terakomodir akan kami perintahkan instansi terkait, terutama yang membidangi perencanaan dan program dan kegiatan yang langsung berkenaan dengan kepentingan masyarakat dapat dianggarkan kembali pada perubahan APBK tahun anggaran 2022. Selanjutnya terkait guru-guru TPA, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2018 sudah memberikan insentif untuk guru daerah, TPA, BINYA, dan para pengajar yang bersumber dari dana APBK yang diberikan setahun sekali dengan besaran lebih kurang Rp500.000. Pertama, kami sadari bahwa pemberian insentif tersebut memang belum memadai, dan jika dana memungkinkan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru TPA, maka kami menjadi pertimbangan kami dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Selanjutnya, menanggapi pandangan umum fraksi Amanat Persatuan terkait aset pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, keakuratan data pemakanan dan bangunan, dapat kami sampaikan bahwa kami meyakini bahwa baik data tanah dan bangunan yang ada pada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah akurat sebagaimana tiap tahunnya telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Aceh dengan mendapatkan predikat BPK. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat konstruktif terkait pendataan dan sertifikasi aset tentang tersebut. Kami melalui perangkat daerah terkait harus tindak lanjuti hal tersebut. Kemudian menanggapi pandangan fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan yang terakhir terkait keefektivitasan penyerapan anggaran tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan yang mempedomani PPDMP tahun 2017-2022 sampai dengan tahun 2021 pada peningkatan ekonomi masyarakat, program pendidikan dan kesehatan, program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk masyarakat sudah tuntas sebesar 51,61%. Dan 48,39% menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2022. Demikianlah jawaban penjelasan atas pandangan umum anggota Dewan fraksi-fraksi terhadap rancangan Kanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PPK Aceh Tamiang tahun anggaran
yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa tentu saja masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan UTBK ACT Tamiang tahun anggaran 2021. Ibarat kata, tidak ada yang tampak, maka tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Termasuk proses yang kita lalui dalam menjalankan tugas demi melayani masyarakat dan pembangunan daerah bumi Buda Segar yang kita cintai. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang seluruh-seluruhnya kepada Dewan Terhormat dan kepada seluruh pihak. Semoga kelemahan dan kekurangan tersebut dapat kita perbaiki dan kekurangan tersebut dapat kita perbaiki dan kita sempurnakan bersama ke depannya, sehingga insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bupati Tamiang. Sidang Dewan Terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kepada anggota Dewan yang telah menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna 2, kami selaku pimpinan Dewan bertanya, apakah jawaban atau penjelasan Bupati Tamiang dapat diterima? Sekali lagi kita sampaikan, apakah jawaban atau penjelasan Bupati Tamiang telah dapat diterima? Terima kasih. Dan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Jawaban atau penjelasan Bupati Tamiang atas pandangan umum anggota Dewan atau fraksi-fraksi terhadap akan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tamiang tahun anggaran 2021 akan kami serahkan kepada Panitia Anggaran DPRD Tamiang. Semoga menjadi bahan masukan pada saat pembahasan nantinya. Dan Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam rapat paripurna ini perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pembahasan LKPD Bupati Tamiang tahun anggaran 2021 akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Tamiang bersama OPD yang semua akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Dan Dewan yang terhormat,